Bapak Ibu, Selamat siang, Pak. pada siang hari ini saya Dimas Panggang TGB Angkatan 11 Kabupaten Samosir ingin menyampaikan kepada ibu bapak semua tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelum kita lanjut ke materi kita buat dulu diri kita. SD 5 bersinar. SD 5 Bersinar, berakhlak, bersih, indah, asri, ramah. Terima kasih ibu-ibu memperkenalkan tentang budaya positif. Mungkin para ibu bapak sekalian pernah mendengarkan kata budaya positif. Kira-kira apakah makna budaya positif itu? Ada ibu-ibu yang tahu? Kebiasaan yang baik, Pak. Terima kasih ibu Indi. Ada lagi? Tradisi-tradisi yang dilestarikan, Pak, tapi Terima yang kasih. baik. Iya, bagus jawaban yang utama. Masih ada jawaban yang lain? Lupa, Pak. Nah, lanjut, secara umum positif itu adalah pembelajaran paradigma baru. Artinya pembelajaran paradigma baru sesuai kurikulum Merdeka. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Kurikulum Merdeka memastikan bahwa praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa dan tahap perkembangannya. Itulah dari sisi pengertian ke dalam kurikulum Merdeka ini sesuai dengan pengajaran Bapak Kiai Haji Dewantara. Artinya kita buat budaya positif itu kita untuk memotivasi siswa, kita untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Siswa itu kan ya yang sudah dan kita akan tingkatkan lagi adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dan hari ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengarkan Pembelajaran hal yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan karakter dan kebutuhannya, Pak. mantap ini. Ya, ada lagi? Saya, Pak. Ya, Bu. Kalau dibilang pembelajaran berdiferensiasi berarti bagaimana pembelajaran dilakukan guru dengan cara mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan serta didiknya masing-masing. Terima kasih, sudah bagus jawabannya. Nah, secara umum pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Iya, benar. Ada di menurut ahli dikelompokkan ada 3. Nah, ayo kita baca bersama. Yang pertama, kedua, auditori, tiga. siswa. Nah, siswa yang belajar dengan defek kinestetis itu siswa yang hanya suka melihat gerakan. Jadi siswa itu sangat suka kalau dilihat gerakan ditirukannya. Ini seperti yang kita buat kesepakatan kita kan. Siswa itu suka olahraga itu kan banyak yang mengandalkan gerak. Kalau dilihat ibu gurunya menarik, siswa mungkin senang. Dilihat muka gurunya, siswa itu senang. Jadi siswa itu belajar dengan dibikin estetis, artinya siswa suka melihat gurunya, dia lebih mudah menangkap pelajaran, suka belajar dengan Video mendengarkan suara, betul. video. Artinya siswa itu dia fokus mendengarkan guru itu. Jadi biasanya siswa-siswa yang mempunyai TV auditori ini kategori siswa-siswa yang pintar ini. Jadi ada juga siswa yang suka mendengarkan musik. Jadi dia lebih fokus belajar kalau dia mendengarkan musik. Tapi sebaliknya ada juga siswa yang suka belajar dalam keheningan, nggak suka dia ribut. Itu juga harus
kita pandang juga itu dari siswa. Yang terakhir, siswa yang berasal dari visual. Lihat. Nah, ini yang kita biasa kita lakukan kayak gini lah, suka melihat gambar-gambar, suka melihat gambar yang langsung maupun tidak langsung, atau gambar kita bawa ke arah misalnya ke luar kelas, kita mau belajar tentang pohon misalnya atau bagian-bagian rumah, siswa itu sudah melihat langsung, itu sudah termasuk ke dalam tipe apa tadi Ibu? Visual. Nah, anak-anak di kelas-kelas awal, kalau kita ingin mengajarkan tentang bagian-bagian tuh misalnya, ini cocok ini kita buat model belajar secara visual. Jadi ini harus kita penuhi sama siswa. Jadi jangan contohnya murid kita ada 30, jangan auditori semua, jangan. Kita diferensiasi, kita buat tipe-tipenya berdasarkan variasi-variasi yang belajar di siswa kelompok. Yang selanjutnya kan kita kelompokkan siswa itu berdasarkan cara penangkapannya, dan cara penilaiannya juga berbeda. Jangan pula kita berikan penilaian yang sama antara siswa yang daya tangkapnya tinggi dan siswa yang daya tangkapnya sedang dan rendah. Kemudian ada 6 hal, dan ini harus kita miliki sebagai seorang guru. Seorang guru yang baik, yang jika ingin dia mewujudkan budaya positif di sekolahnya, harus menerapkan ke-6 konsep-konsep di bawah ini. Yang pertama, kita baca bersama Ibu, Bapak. Disiplin. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. ketiga, Kebutuhan dasar manusia. keempat, Posisi kontrol restitusi. kelima, Segitiga restitusi. terakhir, Keyakinan sekolah. tangan dulu. Nah, artinya kita menyemangati diri kita, dan ini nanti bisa kita lakukan di kelas kita dan sekolah kita. Kita ke yang pertama, disiplin positif. Mungkin ada pendapat, apa kira-kira secara singkat arti disiplin positif? Oke. Nah, secara umum disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak kita bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran nilai berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini contoh. Ya, kita mengadakan upacara juga sudah disiplin positif agar anak memiliki nilai-nilai dalam dirinya. Dan tujuan disiplin positif itu adalah untuk mengontrol diri murid agar murid itu dapat melakukan segala tindakan yang positif. Jadi kita dapat mengontrol siswa. Tapi jangan salah Bapak Ibu, dalam hal mengontrol siswa ada juga konsep-konsep yang perlu kita perhatikan. Menurut William Glasser, seorang ahli pendidikan, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak dapat melakukannya. Jadi kalau si murid tidak mau, sebenarnya kita tidak boleh memaksakannya secara langsung. Yang kedua, dalam jangka waktu tertentu, murid akan mencoba menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Next, yang selanjutnya, kadang-kadang sulit bagi guru untuk memverifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Dan yang terakhir, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, malahan akan menyebabkan suatu hubungan permusuhan akan terjadi. Jadi kita tidak boleh terjadi melaksanakan kehendak kita kepada siswa. Teori kontrol.
Artinya di dalam stimulus respon kebutuhan kita sama. Artinya kita harus ubah ini pelan-pelan, bahwasanya kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepada siswa itu kebutuhan kita sama, nggak boleh. Yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama. Menurut teori kontrol, semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Next, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga harus kita ubah. Kita ubah menjadi kita berusaha mengalami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan dunia kita paksakan, dunia teman kita paksakan dunia kita ke dunia teman kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena dia mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau menurut teori kontrol, harus model berpikir yang menang-menang. Motivasi dalam disiplin positif. Kata disiplin itu adalah dua hal yang berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak hanya harus memberi hukuman, tapi itu adalah salah satu alternatif bila berarti hukuman itu tidak perlu kita gunakan sama sekali. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Dan sebagai pengajar atau pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan, ini hal yang selanjutnya kita bahas. Nilai-nilai kebajikan itu harus kita munculkan pada siswa-siswa kita sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menggunakan helm, menurut ibu bapak semua, apakah kegunaan kita memakai helm? Iya, betul sekali. Tapi menurut sebagian orang menggunakan helm itu hanya karena takut kepada polisi. Iya. Padahal menurut nilai kebajikan harus kita munculkan nilai. Itu untuk agar saya aman, agar saya selamat di perjalanan. Itu. Demikian juga waktu kita zaman COVID. Mungkin kita mengingat kita memakai masker. Gitu. Iya, betul. Itu bukan nilai kebajikan. Iya, nilai. Jadi artinya bukan nilai kebajikan ini, malahan kayak ada pemaksaan, jadi bukan dari motivasi. Jadi demikian juga kita lakukan di sekolah. Kalau siswa kita suruh atau ada kegiatan, itu harus berdasarkan nilai kebajikan. Sebagai contoh. Tidak takut hukuman gitu lah. Betul. Iya, karena ada motivasinya. Mungkin dia karena hukuman kami melakukan sesuatu atau dari kesadaran diri sendiri. Ya, atau nilai. Contoh beribadah, kan gitu. Iya, mau Alkitab, apakah dia takut iya dimarahin pada sekolah. Iya, dia bukan atau kesadaran dirinya itu kok sebagai orang berlampau dari hatinya. Itu motivasi. Dan seperti tahu kita bersama ada juga nilai-nilai dalam program Pancasila yang 6 itu. Beriman ada nilai-nilainya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan pada siswa. Iya betul. Next. Ada juga nilai-nilai kebajikan yang kita diambil dari 9 pilar karakter. Ini juga harus kita terapkan sama siswa kita. Ada kehidupan dengan sikap-sikapnya, ada kemandirian, kejujuran, hormat, dan santun, iya, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik dan
toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Next. Sahabat, misalkan kita suruh siswa menyusun buku di rak buku, bukan karena takut dimarahi ibu, jadi ada kepeduliannya, ada tanggung jawabnya, ada integritas tinggi yang harus kita lakukan. Menyambut kelas, apakah karena dia takut dimarahi ibu, tidak ikut atau ada dari hatinya? Artinya kelas yang bersihkan membuat dirinya nyaman untuk belajar. Jadi ada menimbulkan motivasi tertentu dalam dirinya. Next. Ada juga nilai kebajikan dari virtuous project, proyek nilai kebajikan. Ini banyak. Nanti kita share dulu. Next. Nah, menurut Elder Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Seukur disiplin itu bersifat self-discipline, kita dengan teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Artinya seorang anak itu dapat melakukan sesuatu berdasarkan 3 hal. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Kita tahu kita bersama, penghargaan ternyata itu tidak efektif untuk memotivasi perilaku. Dalam hal ini ada seorang ahli bernama Elmi Cole mengungkapkan bahwa penghargaan dan hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Ini akan menghancurkan potensi dan pembelajaran yang sesungguhnya. Cole secara dia pembelajaran yang sesungguhnya adalah penghargaan yang sesungguhnya. Dihukum oleh penghargaan, pengaruhnya jangka pendek, tidak terlalu efektif, merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan mendukung motivasi dari diri atau ekstrinsik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, dan restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas suatu masalah. Kebutuhan dasar yang dipenuhi dipenuhi manusia dan siswa. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ada kasus, mungkin ini pernah kita temukan di buku. Dodi mencuri bekal temannya. Kira-kira apa tujuannya? Iya, betul. Jadi ada tujuannya ini. Jadi kita nggak harus langsung menghukum si Dodi ini. Kita tanya dulu, kenapa nak kau curi bekal si temanmu? Iya. Jadi karena dia mencuri bekalnya anak karena mau bertahan hidup daripada kelaparan di kelas. Jadi dia mencuri. Yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Dari kasus Dodi yang mencuri bekal temannya. Kalau dia mencuri bekal temannya, dia akan merasa diperhatikan oleh temannya dan gurunya. Misalkan kan dipanggil, ya ini yang istilahnya yang kurang perhatian kayak ini. Sehingga dia mencuri bekalnya, biar saya diperhatikan guru. Mungkin dia itu masuk si Dodi. Jadi itulah kebutuhan yang kedua, agar dia merasa mendapat kasih sayang dan bisa diterima oleh temannya dan gurunya. Kebutuhan yang ketiga, sama ini hebat. Jadi temannya jadi takut sama dia, merasa ada powernya dia, dan dia menuruti keinginannya. Sebenarnya Dodi itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dirinya, itu kebutuhan akan kekuasaan. Jadi merasa dia berkuasa. Jadi kita dilakukanlah segendak hatinya kepada teman-temannya. Iya, jadi itu. Selanjutnya kebebasan. Jadi Dodi tadi dia membebaskan dirinya, bebas, tidak ada yang melarang dia, dicuri bekal temannya gitu. Dan yang terakhir, dalam kasus di atas, apabila Dodi menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal, karena dia ambil makanan oleh temannya untuk dia, ekspresi teman-temannya itu lucu.
Jadi dulu itu malah senang, mungkin dilihatnya temannya menangis, kamu curi bekalku, nangis. Dari situ merasa senang, ada kesenangan dia. Jadi ada siswa itu yang senang, melihat anaknya menderita, kira-kira itu. Gitu. Jadi itu hal yang harus diperhatikan ibu. Jadi ada dari 6, karena dari mana ini kita telah si orang siswa itu. Jadi dia memotivasi kebutuhan dirinya. Next. Kemudian ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, yang pertama posisi kontrol menghukum. Nah, ini bersifat menyakiti. Kenapa menyakiti? Karena ini bersifat menghukum, baik hukuman fisik maupun hukuman verbal. Tahu ibu ya, hukuman verbal. Hukuman verbal itu ya semacam hukuman dengan kata-kata. Itu kan lebih sakit juga. Jadi kita harus hukuman, misalkan yang orang benda atau lari ke lapangan gitu. Kalau ada satu kata-kata kita yang kurang, termasuk hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kalau kita buat dengan kata-kata kita membuat si anak itu menjadi merasa bersalah, merasa minder. Jadi dia nggak merasa dirinya nyaman, tidak nyaman, merasa bersalah dan akhirnya dia rendah diri. Karena dia sudah dipersalahkan oleh si guru tanpa mempertanyakan sebab musababnya. Yang selanjutnya teman. Guru sebenarnya pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun mengontrol murid melalui persuasi. Ini sebenarnya posisi kontrol yang cukup bagus. Sebenarnya ini mengakibatkan guru terlalu bergantung sama guru. Kalau di situ guru dia diam, kalau di situ guru dia ring, karena dia hanya bergantung kepada guru. Iya, jadi dia hanya takut kepada si guru. Jadi dia merasa guru itu temannya, ada situ temanku ya. Aku ada situ teman, aku dia bilang kalau ada teman ya aku bisik lagi itu. Memantau. Jadi guru itu memantau siswa berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Artinya kalau si siswa itu berbuat kesalahan, apakah kita berikan hukuman atau konsekuensi gitu. Ada pilihannya bagi siswa. Dan yang terakhir ini posisi kontrol yang paling bagus yang sebaiknya kita lakukan, posisi guru sebagai pengajar yaitu mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini dapat kita lihat dari apa yang kita perkatakan kepada guru. Misalkan, nak, saya kecewa dengan kamu. Itu termasuk apa ini bu? Menurut posisi kontrol mempersalahkan si siswa. Atau seorang siswa membuat kesalahan tidak mengerjakan PR. Seorang guru langsung menyuruhnya berdiri di depan kelas. Kita sudah menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Sebaiknya kalau posisi seorang guru, seorang mengajar contohnya, kalau seorang siswa tidak mengerjakan PR, sebabnya kita tanya apa masalah, apa yang terjadi. Mungkin karena ibunya sakit, jadi dia nggak sempat mengerjakan PR, jadi nggak boleh harus kita tanya dulu apa. Ya, kita dengarkan langsung dari hati ke hati. Next, Bu. Next. Kemudian ada ini segitiga restitusi. Suatu metode yang kita buat untuk mengatasi masalah seorang siswa. Ya, jadi ada 3 di sini. Satu, memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Next, tadi video. Ini Regina tidak mengerjakan tugas IPAS. Next. Jadi yang pertama, saya panggil si Regina. Kenapa Regina tidak mengerjakan tugas? Jadi saya enggak langsung menyalahkan.
Regina, kau tidak mengerjakan tugas kau, langsung maju ke depan. Kita panggil si Regina. Sebenarnya si Regina apa sih yang terjadi? Itu dalam hal disebutkan identitas dia. Kemudian saya telusuri lambat laut. Si Regina pun menjawab, nyatanya dia banyak kegiatan. Banyak kegiatan menarik itu. Akhirnya dia melalaikan tugas. Nah, terakhirnya saya buat ada kesimpulan, Regina, sebaiknya kamu boleh menarik, kamu boleh ikut les menarik, tapi Jangan lupa. tugas kita sudah dikerjakan. Jadi dapat semua, dapat di sini, dapat di sini, dan kita gali si Regina untuk membilang apa yang dia ketahui. Lalu kita sampaikan ke sini. Seperti kita tahu bersama, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dibuat oleh suatu kelas tersebut bersifat abstrak. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah bentuk pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh siswa. Keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, simpel, mudah diingat, dan mudah dipahami. Keyakinan kelas itu sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Next book. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, kita buat ada prosedurnya. Mempersilahkan semua warga kelas untuk cara membuat peraturan yang perlu disepakati di kelas itu. Siswa mencatat guru mencatat semua masukan dari siswa, boleh juga ditulis dalam kertas. Kemudian susunlah keyakinan kelas itu sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas, jangan menggunakan kata-kata negatif. Bahwasanya jangan berlari, jangan membuang sampah. Sebenarnya kita ganti dengan tidak boleh kita ganti dengan tidak boleh kan kalimat negatif. Kita ganti dengan kalimat, kalau kalimat keyakinan kelas jadi jagalah keyakinan. Next. Saya yang kurang lebih terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat Siang. Guru. Terima kasih Ibu atas pemaparan saya. Mungkin dari penjelasan yang saya berikan tentang budaya positif, ada hal-hal yang Ibu tanyakan, saya persilahkan. Saya dulu bertanya, Pak. Iya, Ibu Simara, silakan. Situ tadi kan sudah dijelaskan mengenai budaya positif. Seperti Bapak terangkan tadi mengenai siswa yang tidak melakukan PR. Bertanya dulu apa penyebabnya, makanya dia tidak mau mengerjakan PR-nya. Kalau contohnya Pak, seperti di kelas saya, itu saja yang orangnya yang tidak mengerjakan PR-nya selalu dia menjawabnya dengan lupa-lupa. Apakah itu gak dihukum? Apakah dia tidak mendapat hukuman? Apa dibiarkan dia seterusnya seperti itu? Oke. Seperti satu lagi, Ya. seperti di kelas saya, siapa yang tidak mengerjakan PR, ada beberapa orang, saya suruh dia dulu berdiri di depan kelas, lalu saya tanya satu persatu. Saya suruh dia maju ke depan, lalu saya tanya satu persatu, kenapa tidak mengerjakan PR? Lalu mereka membuat alasannya, ya, supaya saya tahu apa penyebabnya. Entah sakit dia, atau orang tuanya pergi, atau lampu sedang mati. Saya membuat sering kayak gitu Pak. Jadi apakah yang saya buat itu, tindakan saya itu, apakah menurut disiplin positif salah? Oke, langsung saya Terima jawab. kasih. Oke, Bu
terima kasih atas pertanyaan ini. Kalau langsung saja saya jawab ya. Iya Pak. Yang pertama, ini kan metode tadi yang disebut dengan segitiga restitusi itu adalah salah satu metode untuk mendisiplinkan siswa yang bermasalah. Contohnya yang dibilang Ibu tadi, bermasalah dalam membuat pekerjaan rumah. Nah, karena ini dalam adalah salah satu metode, tapi bagi siswa yang sudah agak bebal, Iya, benar. mungkin kita cari metode yang lain. Ini hanya kita pakai untuk metode untuk beberapa siswa yang menerimanya. Dan yang kedua dari pertanyaan Ibu, apakah sudah tepat langkah yang Ibu buat sudah tepat, makanya perlu ditingkatkan lagi? Artinya harus ada 3 langkah kita buat. Langkah yang pertama tadi menstabilkan identitas, yaitu kita panggil dia itu pun kalau boleh kita panggil secara one by one. Jadi kita tanya, sepertinya kamu tidak mengerjakan tugas. Jangan kita bilang kamu tidak boleh. Sepertinya tugas semalam, tugas matematika terlupakan. Ada apa nak? Itu baru menstabilkan. Yang kedua, memprediksi tindakan salah. Jadi apa kesalahan sebenarnya yang kau berbuat sehingga saya panggil ke sini tidak mengerjakan? Apa rupanya yang terjadi? Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga ini harus kita buat. Menurutmu apakah keyakinan kelas ke situ? Artinya kelas 1 juga sudah harus kita membuat keyakinan kelas Ibu. Jadi kita seperti yang di materi terakhir tadi, kita membuat keyakinan kelas agar si siswa semua menepatinya bersama, dan mereka pasti menepatinya karena itu dari mereka sendiri. Gitu. Jadi yang langkah yang terakhir kita buat. Jadi apakah keyakinan kelas yang kamu langgar nak? Maaf, saya melanggar keyakinan kelas yang itu tidak menunjukkan lupa mengerjakan PR. Itu pasti itu di siswa nanti. Menurut apa nanti peraturan apa kita, keyakinan kelas kita. Ini sendiri yang menyebutkan. Itu mungkin jawaban Ibu untuk Ibu Mare. Masih ada Ibu pertanyaannya yang lain? Ada lagi Pak. Oh iya, Ibu Tariga, silakan. Terima kasih ya Pak. Yang maksud saya kan begini Pak, mengenai disiplin positif. Seperti 50% itu siswa cara sekali mengikuti aturan atau kesepakatan evaluasi yang sudah kami lakukan, yang sudah kami sepakati. Contoh, misalkan dalam melakukan piket, itu ada beberapa orang memang itu aja Pak, berbeda juga kan, tidak melakukan atau melaksanakan piket itu dengan sesuai jadwalnya. Kan tak mungkin juga kita hukum terus ke depan, kita hukum, kita nasihati, kita hukum lagi, kita hukum, kita kasih hukuman apa segala macam, kan nggak mungkin juga Pak. Jadi mungkin yang mau saya tanyakan seperti ini Pak, kira-kira gimana cara kita Pak, trik kita sebagai guru untuk menerapkan disiplin positif ini kepada anak, bahwasanya misalkan kayak piket itu ya itu nanti tanggung jawab dia untuk menimbulkan seperti yang Bapak bilang tadi, motivasi untuk piket itu bukan hanya untuk karena dihukum gitu, tapi karena emang supaya kelasnya bersih. Kayak mana cara kita sebagai guru untuk meningkatkan atau menimbulkan rasa anak itu yang seperti itu gitu. Nah, amin. Terima kasih Ibu Tariga. Menurut yang saya belajar di pendidikan, calon pendidikan guru penggerak, walaupun ini bersifat apa ya? Menurut Ibu nanti mungkin ada langkah yang lain, tapi menurut yang saya tahu pendidikan guru penggerak, yang pertama kan sesudah masuk kita dewan pelajaran, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Artinya keyakinan kelas itu harus dulu dipahami siswa dan dipahami sebelumnya. Dan keyakinan kelas itu kita tempelkan di depan kelas, mungkin itu sudah dibuat. Institusi itu kan artinya sini memang seperti yang dibilang di sini aja dibutuhkan kesabaran. Jadi kan
membuat suatu budaya. Ini kan budaya, tidak gampang memberikan telapak tangan. Artinya kita dibutuhkan kesabaran. Seperti yang dibilang di kemarin kan, sebenarnya dalam kelas saya itu belum boleh kita bilang beban, karena dia kan masih muda, masih gampang kita memasukkan. Demikian juga kelas 6. Artinya kelas 6 itu kan masih ada dalam usia anak. Pokoknya kita dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Jadi kita sampaikan sama dia, sekarang kita sampaikan keyakinan kelas apa yang kau langgar. Keyakinan kelas ini saya langgar, Pak, menjaga kebersihan. Besoknya kita tanya lagi, keyakinan kelas apa yang kau langgar. Jadi tidak apa-apa. Jadi tiap hari kita ingatkan lagi keyakinan kelas sama dia. Jadi tidak boleh kamu tidak bikin kelas. Artinya posisi penghukum di sini kita elakkan. Kan dari kan paradigma baru, posisi penghukum dalam kurikulum Merdeka itu kalau boleh dihilangkan. Iya, itu bersifat negatif. Artinya menyakiti siswa. Gitu. Jadi yang pertama, yang kedua tadi kalau boleh. Okay. Demikianlah pemaparan saya, ibu bapak sekalian, di unit SD Negeri 5 Partuk Pendidikan yang kurang lebih dari saya. Pemaparan saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Nah, pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Dan itu dibuat oleh kita semua. Kalau ada di pikiranmu, ada keyakinanmu, itu nanti ungkapkan di sini. Gitu. Dan ingat, membuat keyakinan kelas itu kita buat dari hasil kesepakatan kita bersama, kalian bersama Pak Guru. Nah, membuat keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Menggunakan tidak boleh. Nah, contoh keyakinan kelas, kan? Dilarang membuang sampah. Sebaiknya gunakanlah, buanglah sampah pada tempatnya. Ngerti? Mengerti. Jelas? Jelas, Pak. Nah, untuk hal yang pertama, Pak Guru akan memberikan selembar kertas kecil. Nanti anak-anak kami tuliskan di situ nanti apakah yang menjadi keyakinan kelas kita. Jangan menggunakan kata-kata yang negatif, tetapi buatlah kata-kata yang positif. Sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya, atau mari menjaga ketertiban. Jelas ya anak-anak ya? Jelas, Pak. Guru akan memberikan kertas satu-satu. Tolong dituliskan di sini apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Tulislah satu saja apa keyakinan kelas yang ada muncul dari dalam hatimu. Silakan tulis. Mari kita
Pak.